Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil dari kelas B, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 2003015000086. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai hakikat pertumbuhan. Baik, jadi yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini bersifat kuantitatif dan berkisar pada soal-soal fisik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur pada tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan fisik itu meliputi perubahan-perubahan progresif, eksternal dan internal. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan. Perkembangan juga adalah perubahan yang terjadi akibat diferensiasi dalam tubuh manusia menuju keadaan yang lebih dewasa. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ terbentuk pada periode prenatal atau dalam kandungan. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan fisik. Jadi karakteristik perkembangan fisik pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak-anak ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan seperti berlari, melompat, berjalan, bahkan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, dan yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Kedua, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum lebih relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Ketiga, karakteristik perkembangan tubuh manusia pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh. Ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi mata dan tangan masih kurang baik. Keempat, karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan dan ketahanan serta organ seksual. Kelima, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik laki-laki. Pertumbuhan fisik laki-laki cenderung lebih baik. Kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Selanjutnya adalah prinsip hakikat perkembangan. Jadi prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal, mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan pertumbuhan dan perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Menurut psikologi, prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi: yang pertama, melibatkan perubahan; kedua, perkembangan awal lebih kritis; ketiga, hasil proses kematangan dan belajar; keempat, pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan; kelima, perbedaan individu dan perkembangan. Jadi selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan fisik secara umum. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik, yaitu perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek psikis, yaitu matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik, yaitu
proporsi tubuh untuk anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek fisikis yaitu perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Ketiga, lenyapnya tanda-tanda jam, tanda-tanda fisik seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak. Seiring bertambahnya usia, aspek fisikis yaitu lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku impulsif. Keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik yaitu pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja, dan tanda-tanda psikis yaitu berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral, interaksi dengan lawan jenis. Nah, sekarang adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama adalah keluarga, meliputi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, yaitu gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, bahkan pengaruh bentuk tubuh, bangun bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf atau nervous system. Pertumbuhan syaraf dan perkembangan kemampuan membuat intelijensi atau kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah baru. Selanjutnya adalah pertumbuhan otot-otot. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin atau endocrine glands. Perubahan struktur jasmani. Nah, jadi yang terakhir adalah aspek perkembangan fisik. Jadi aspek perkembangan fisik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah potensi perkembangan akan terjadi sepanjang hidup. Dan tidak ada asumsi yang menyatakan bahwa kehidupan seseorang akan mencapai puncak perkembangan kemudian menurun kembali pada waktu orang itu dewasa atau berusia tua. Kedua, perkembangan tidak akan terjadi sebelum seseorang lahir, dan perkembangan itu akan berlangsung selama sepanjang hayat. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.